Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-28 ayat 16 sampai 20 dalam tema Jadikanlah semua bangsa muridku. Firman Tuhan ini adalah khotbah di hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa yang ke-193 tahun di tanggal 12 Juni 2024. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami senantiasa bersyukur kepadamu karena kebaikan-kebaikan dan kasih setiamu yang begitu nyata dan sangat sempurna kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya hikmat sorgawi Tuhan taruh bagi kami, supaya kami dapat memahami apa maksud kebenaran firman Tuhan. Kami dapat terjemahkan dalam hidup nyata setiap hari. Berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20 dalam perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanggal 12 Juni 2024, Gereja Masehi Injili di Minahasa merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa yang ke-193 tahun. Suatu usia yang menyatakan tentang kedewasaan, tapi juga dalam kematangan sebagai satu persekutuan gereja Tuhan. Nah saudara, kita bisa bayangkan di tahun 831 ketika Riedel dan Schwartz, mereka adalah sending. Mereka adalah pekerja-pekerja pelayanan gereja Tuhan pekabar Injil yang datang dari negeri Eropa, datang ke Tanah Minahasa. Yang pasti saudara, situasi kondisi di masa itu jauh berbeda, bahkan sangat bertolak belakang dengan situasi dan kondisi kita di saat sekarang ini. Artinya 193 tahun yang lalu itu sangat-sangat dibayangkan seperti apa keadaan Tanah Minahasa di masa itu. Namun saudara, sangat luar biasa pekerjaan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang telah mengantar Riedel dan Schwartz, para sending ini datang di Tanah Minahasa. Yang pasti bahwa ketika mereka beradaptasi dengan kondisi yang ada, itu tidaklah mudah. Sebab dari segi fisik saja, perawakan orang Eropa beda dengan orang Asia.
Tinggi badan, mereka lebih tinggi dari kita. Warna kulit, mereka berkulit putih, torang sawo matang di sini. Bahkan dari segi hidung, dorang hidung tinggi, saudara. No? Itu orang-orang bule, orang-orang barat. Belum lagi soal makanan. Mereka biasa dengan keju. Orang di sini biasa dengan keju pakai sumbu ubi, saudara. No? Dorang biasa makannya tidak pedis. Orang di sini makan pedis. Bahkan mereka terbiasa dengan roti. Orang di sini dengan nasi, saudara. Kemudian lagi, saudara, dari segi bahasa. Mereka dengan bahasa Eropa, bahasa Belanda. Dan orang di sini dengan bahasa Makatana. Tapi hal yang mau dikatakan, para sending ini, mereka mengajarkan bahasa Belanda kepada orang tua nenek moyang kita. Karena itu ketika kita menyaksikan ada banyak orang tua kita, nenek tetek kita yang jago berbahasa Belanda. Sementara orang di sini jarang-jarang yang tahu bahasa Belanda. Tapi mereka yang ada di zaman dulu bisa berbahasa Belanda pinter-pinter, saudara. Nah, itulah perbedaan, itulah sebuah masalah yang dihadapi. Tapi ternyata itu tidak merintangi dan tidak menghalangi pekerjaan gereja Tuhan. Pelayanan firman Tuhan yang telah dilakukan oleh Riedel dan Schwartz. Sehingga ketika mereka datang bukan saja memberitakan Injil, tetapi mereka mengajarkan keterampilan-keterampilan bagi orang-orang yang ada di Minahasa. Entahkah itu cara berkebun, entahkah itu menjahit, memasak, dan seterusnya. Bahkan, saudara, sangat luar biasa. Karena kita melihat dalam kerja pelayanan Gemim ada banyak sekolah-sekolah. Baik taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Bahkan rumah sakit yang dimiliki oleh Gemim. Nah, itu tidak lepas dari warisan para sending di masa lalu. Karena itu kita berikan jempol kepada para sending. Tapi juga kita yakin itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang telah memampukan mereka beradaptasi, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran melalui Alkitab. Sehingga kita percaya Injil, percaya Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi Tuhan yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, yang adalah Mesias dan Juru Selamat. Dan sekali lagi, itu semua melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, di samping mereka memberitakan Injil, mendidik, mencerdaskan orang-orang Minahasa, termasuk orang di sini yang bisa menikmati kita yang ada saat ini. Bahkan dengan segala sesuatu terobosan yang telah dilakukan oleh para pekabar Injil, yang telah bekerja keras, yang telah berjuang, yang telah berupaya, sehingga Injil boleh mengalami kemajuan, perkembangan, dan kita akan merayakannya ke 193 tahun di tanggal 12 Juni. Puji Tuhan, saudara. Nah, perenungan kita tanggal 12 Juni dalam kitab Injil Matius sudah sangat familiar bagi kita. Karena ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Tuhan Yesus dia naik terangkat ke sorga. Nah, hal yang menarik, saudara, yang dikatakan dalam bacaan kita. Karena ke-11 murid ini mereka berangkat ke Galilea, ke sebuah bukit yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka menyembah Tuhan tetapi masih ada yang ragu-ragu. Kemudian Tuhan Yesus katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Segala kuasa telah diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus, baik di sorga tapi juga di bumi. Karena Yesus memang adalah Allah yang berkuasa. Karena itu dikatakan, Yesus berkata kepada murid pada waktu itu, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Ini perintah Tuhan Yesus. Ada 3 kata kerja di dalamnya, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, jadikan dan baptislah mereka. Pergilah, jadikanlah, dan baptislah. Nah, saudara-saudara, murid-murid disuruh pergi, keluar dari zona nyaman. Bukan cuma berada di sekitar Galilea,
tapi pergi ke seluruh bumi, menjadikan semua orang, semua bangsa jadi murid Tuhan. Bahkan membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perintah Tuhan Yesus yang oleh kuasa Roh Kudus itu semua telah terjadi. Para murid mereka keluar dari zona nyaman, dari Galilea, pergi kemanapun Tuhan mengutus mereka. Ada rasul-rasul, Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain mengalami hambatan, mengalami ancaman. Tetapi itulah yang dikatakan Injil semakin dihambat, semakin merambat. Karena pekerjaan Tuhan ada banyak yang mati syahid. Memberitakan Injil, pergi memberitakan firman Tuhan kepada segala bangsa, bahkan membaptis mereka. Tapi itulah kerja Roh Kudus. Itulah kuasa Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Sebagaimana hari Pentakosta, kita merayakan tentang hari ketuangan Roh Kudus, bahwa Yesus dia datang untuk menyelamatkan kita. Sekalipun dia menderita, dia mati disalibkan, tetapi dia bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, maka 50 hari kemudian Tuhan Yesus dia datang dengan kuasa Roh Kudus, hari Pentakosta, sebagaimana yang telah ia janjikan, bahwa kita tidak sendiri, murid-murid tidak sendiri, tapi akan datang roh kekuatan, roh Allah yang adalah Roh Kudus, yang menggerakkan setiap orang percaya, sehingga orang percaya bisa memberitakan Injil, mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Karena itu kita yakin saudara, pekabaran Injil, pendidikan Kristen di tanah Minahasa boleh sampai di usia 193 tahun saat ini, itu karena kuasa Roh Kudus, karena pekerjaan Tuhan. Banyak mujizat yang boleh teralami, dan saya percaya bahwa Injil akan terus eksis di tanah Minahasa, tapi juga di seluruh dunia. Karena Tuhan itu dengan kuasa Roh Kudus, dia adalah omnipresent. Dia ada di mana-mana, di segala tempat, bagi generasi ke generasi, bahkan bagi kita. Karena itu kita meyakini Tuhan Allah, dia hadir menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus, terus ada dalam kehidupan kita. Dia kenal kita semua, dia tahu kita semua, dan Tuhan juga melihat sampai di mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan yang hendak disampaikan bagi kita melalui firman Tuhan ini di hari pekabaran Injil, pendidikan Kristen yang ke-193 tahun, bahwa kita semua adalah murid-murid Tuhan. Bukan cuma murid-murid di 2000 tahun yang lalu yang disebut murid Tuhan, tapi kita adalah murid-murid Tuhan di saat ini, di masa kini, di era yang semakin edan, semakin hebat, era digitalisasi. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, ada banyak kemudahan-kemudahan yang kita nikmati. Kalau dulu kan sangat tradisional saudara, tapi sekarang sangat canggih, sangat modern. Nah, kita adalah murid-murid Tuhan. Kita diutus oleh Tuhan, bukan ada di zona nyaman, tapi pergi. Jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kata pergi. Jangan dulu orang berpikir bahwa orang mesti pergi di pedalaman Irian sana, atau pedalaman-pedalaman yang tidak mengenal Yesus. Atau barangkali ada yang berpikir kita mesti pergi di Afrika untuk memberitakan Injil. Nah, pergi saudara, di sini kita berbuat. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Pertama-tama saudara, kita pergi ke komunitas yang paling kecil, di mana Tuhan menempatkan kita. Kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Orang pergi, kita berbuat, memberitakan Injil. Nah, seperti apa saudara kita memberitakan Injil? Apakah secara formil? Apakah kita harus berdiri di atas mimbar, kemudian kita menyampaikan firman? Tidak demikian saudara. Tapi kita sebagai murid-murid Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus, disebut sebagai anak-anak Tuhan. Penginjilan yang kita nyatakan, kita sebagai sending di tengah keluarga, adalah bagaimana sikap kehidupan kita, bagaimana teladan hidup kita,
perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita yang mengedukasi anggota keluarga yang lain. Kalau setiap hari dengan kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang manis didengar, dengan kata-kata yang sopan, yang menggairahkan, yang menguatkan. Kalau setiap hari sikap dan perbuatan kita memberikan kesejukan, ketenangan, kedamaian bagi orang lain, bukankah itu adalah bagian dari pemberitaan Injil? Ketika setiap hari kita hidup dalam kerendahan hati, dalam kesabaran, dalam ketaatan, maka bukankah itu mengedukasi anggota keluarga kita? Mereka mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan semua tampilan-tampilan kehidupan yang baik, yang benar, yang mampu kita ekspresikan. Itulah tugas kita yang pertama, saudara. Hal-hal yang sederhana. Ketika kita hidup jujur, ketika kita hidup dengan penuh tanggung jawab, ketika ada kasih antara suami dan istri terhadap anak-anak, ketika betul-betul apa yang kita lakukan mau menyatakan bahwa kita ini sebagai murid Tuhan yang selalu hidup benar dan baik, maka itu adalah Injil. Itu adalah bentuk pemberitaan firman Tuhan yang senantiasa kita nyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika juga kita dengan caption kita, dengan status di media sosial, itu juga adalah pemberitaan firman. Ketika kita selalu menyampaikan hal-hal yang menggembirakan orang lain, yang menginspirasi orang lain, kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan, atau hal-hal yang memberitahu tentang sesuatu, tentang keindahan alam, artinya tidak ada kebencian, tidak ada dusta, tidak ada iri hati, tidak ada hal-hal yang merusak kehidupan orang lain melalui media sosial. Maka itu juga adalah pemberitaan firman. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita memberitakan firman ini kan selebih canggih sarana yang kita gunakan. Media sosial. Dengan status yang baik, dengan caption yang santun, itu adalah bentuk pemberitaan firman. Bukan bafeto di media sosial. Bukan jual-jual tuh keluarga. Baku marah dengan suami, baku marah dengan istri. Status di Facebook, di media sosial. Itu tidak bagus, saudara. Tapi mari kita memberitakan Injil, jadi murid Tuhan. Sekalipun kita tidak menjangkau mereka dengan suara kita, tapi dengan kata-kata kita, dengan jari-jari kita yang menceritakan tentang kemuliaan Tuhan dengan hal-hal yang baik, dengan mengeksplor alam yang ada di tanah Minahasa atau di mana kita berada. Kita menyaksikan tentang keajaiban Tuhan melalui segala apa yang Ia jadikan, apa yang Ia ciptakan. Maka itulah bentuk pemberitaan firman Tuhan. Kita tidak berada di zona nyaman, saudara. Karena saat ini kan tantangan-tantangan begitu besar. Godaan-godaan. Tapi kita yakin, kalau Tuhan mau pakai orang, tidak ada yang mustahil. Ketika kita mengutus, kita ada di dalam keluarga, di komunitas manapun kita hadir. Dengan semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang benar, yang mampu memberikan teladan contoh yang baik kepada orang lain, maka kita percaya bahwa kita ini disebut murid Tuhan. Kita ini disebut sebagai anak-anak Tuhan yang mampu hadir dengan membawa shalom dan sukacita. Dan shalom itu dimulai dari hati kita. Kalau tompe hati ini penuh dengan akar pahit, maka shalom itu hanya ucapan belaka. Tapi ketika hati ini penuh dengan ketulusan, ada kuasa Roh Kudus di dalamnya, pikiran kita juga seperti itu, maka shalom akan mendarat. Shalom akan membuahkan hasil yang baik, yang mensukacitakan banyak orang. Sehingga kita percaya, saudara, kita terus dipakai oleh Tuhan. Ada juga memang orang-orang tertentu yang Tuhan pakai memberitakan Injil. Kalau di Gemim ada pelayan khusus, penatua diaken, pendeta, guru agama, ada UPK, OPK, ada komisi dan seterusnya. Tapi sejatinya setiap kita adalah murid-murid Tuhan yang harus tampil dengan penuh sukacita kepada banyak orang, yang harus memberitakan firman lewat perkataan, lewat perbuatan,
yang betul-betul memberi kesejukan, memberi ketenangan, memberi kedamaian, memberi kegembiraan, dan memberi sukacita bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita, dan kita bersyukur Gereja Masehi Injili di Minahasa diberkati oleh Tuhan. Di 1000 sekian jemaat, 100 sekian wilayah yang ada dalam kerja pelayanan. Kita berdoa Gemim tetap solid, tetap eksis, diberkati. Badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah, di jemaat, semua badan pekerja majelis jemaat, kita semua dipakai Tuhan bersama dengan pelayan khusus, diaken, penatua, pendeta, guru agama. Tuhan pakai kita menjadi alat kesaksiannya, memberitakan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, Gereja Masehi Injili di Minahasa terus ada dalam satu persekutuan, bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, banyak selamat. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Tanggal 12 Juni Gereja Masehi Injili di Minahasa akan merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa yang ke-193 tahun. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus yang telah menuntun para sending pekabar Injil dari Eropa datang di tanah Minahasa, beradaptasi dengan situasi yang ada di masa itu, dan firman Tuhan terus diberitakan sampai sekarang ini. Karena itu kami percaya itu boleh teralami karena Roh Kudus bekerja bagi Gereja Masehi di Injili di tanah Minahasa. Karena itu hamba-Mu berdoa kiranya semua warga Gemim diberkati dimanapun mereka berada, di 1000 sekian jemaat yang ada, di 100 sekian wilayah yang ada. Maka mulai dari jemaat-Mu, BPMJ, BPMW, bahkan Badan Pekerja Majelis Sinode diberkati oleh Tuhan dalam tugas pekerjaan pelayanan gereja-Mu, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Jadikanlah kami murid-murid Tuhan yang setia, yang terus memberitakan Injil dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu akan terus mendukung YouTube channel dengan YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, tanda like, suka, berikanlah komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan terakhir tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.